Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham yang teman-teman kita yang berada di channel Telegram untuk saya bantu analisakan saham-sahamnya. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung dengan kita di channel Telegram, teman-teman dapat bergabung di channel Telegram kita. Nanti di situ kita akan sharing-sharing dan juga akan diskusi saham-saham apa aja yang menarik untuk bisa kita coba entry di market, teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini saya sudah filter saham-saham apa aja yang ingin kita bahas di video kali ini. Dan ini adalah saham-saham yang teman-teman kita yang ada di channel Telegram untuk kita coba bantu bahas gitu. Jadi memang tidak semua bisa saya bantu analisakan atau review juga karena kebetulan juga kita sangat terbatas dengan waktu. Jadi kita sudah filter saham-saham apa aja yang coba kita review di video kali ini. Nah, kita akan langsung saja kita akan memperhatikan indeks kita terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan, indeks kita di perdagangan hari ini ditutup menguat plus 0,39% di level harga 7.227. Dan ini menjadi suatu hal yang masih positif untuk indeks kita sendiri. Seperti yang teman-teman perhatikan, bentuknya bentuk doji, dan juga kalau teman-teman perhatikan kenapa indeks kita berbentuk seperti ini, karena masih ada tekanan yang cukup tinggi di saham Goto. Jadi kalau teman-teman juga ketahui bahwasanya Goto itu merupakan saham yang mempunyai market cap nomor 4 terbesar di indeks kita. Jadi ketika emiten tersebut dikerek ke bawah melemah sangat signifikan, jadi akan berdampak cukup besar terhadap indeks kita. Dan kebetulan saja di perdagangan hari ini banyak saham-saham blue chip yang ditutup menguat, salah satunya BBNI gitu. Jadi di video saya juga sebelumnya saya sudah katakan bahwasanya bagi teman-teman yang ingin ambil BBNI, teman-teman juga bisa coba spekulasi di area ini gitu. Apalagi pas dia break di atas 8.500, ya teman-teman tidak perlu mikir lagi untuk masuk di saham ini. Dan benar aja di dalam satu hari ini BBNI sendiri langsung mengena area TP kita, teman-teman. Jadi di sini saya ingin coba sharing juga kepada teman-teman, ketika saham teman-teman sudah entry di market dan teman-teman sudah mengenai TP1, TP2, teman-teman jangan tamak. Ingat, jangan tamak. Jangan berharap dia besok masih mau naik atau segala macamnya. Jadi kita harus punya trade plan, teman-teman. Kita harus punya trade plan. Pastikan teman-teman keluar di market dengan untung. Jangan karena ketamakan kita tidak mau untung gitu. Jadi banyak orang yang saya temui di market itu rata-rata ketika harganya sudah jalan, teman-teman tidak mau jual gitu. Salah satunya contoh ISAT gitu. ISAT. Jadi siapa sangka bahwasanya di perdagangan hari ini bahkan dia menguatnya sangat signifikan juga. Tapi walaupun seperti itu, kemarin di perdagangan sebelumnya saya juga sudah TP saham ini gitu. Saya sudah TP. Terlepas hari ini juga dia naik sangat signifikan, ya udah, biarkan aja, teman-teman. Karena apa? Kita harus mempunyai prinsip gini. Misalnya kita semalam jual ISAT itu di harga 6150. Berarti di perdagangan hari ini adalah orang yang membeli saham kita di harga 6150 gitu. Jadi anggap aja di perdagangan hari ini ISAT ini menguat adalah keuntungan dari orang yang mengambil barang kita di harga 6150. Jadi teman-teman jangan rakus. Kadang ada orang udah untung nggak mau jual. Terakhir ketika balik arah bingung sendiri gitu, bingung sendiri. Jadi pastikan ketika teman-teman punya sahamnya, teman-teman udah lihat TP1, TP2, ketika udah kena antara TP1 atau TP2, teman-teman jangan bertanya lagi, langsung realisasikan profitnya. Terlepas besok mau naik atau tidak, setidaknya teman-teman keluar dengan untung gitu. Dengan untung. Apalagi ingat teman-teman, misalnya saya sudah kasih tahu area beli di mana, rupanya harga udah jalan signifikan. Teman-teman jangan kejar lagi. Jangan kejar lagi, apalagi masih bertanya masih bisa masuk apa enggak gitu. Itu sebenarnya pertanyaan yang sangat tidak ingin saya jawab. Jadi pastikan ketika harga belum jalan, ya teman-teman beli. Jangan nanti udah jalan baru bertanya masih bisa masuk atau tidak. Karena itu sangat resiko untuk teman-teman. Jadi tidak masalah, terlepas teman-teman masih rugi dalam trading itu tidak masalah. Yang penting bagaimana teman-teman itu belajar gitu, belajar. Karena tidak ada orang masuk market langsung untung gitu. Masuk market dia langsung punya keuntungan yang besar, itu enggak ada. Saya pribadi pun masuk market itu langsung rugi besar-besaran, teman-teman. Langsung besar-besaran ruginya gitu. Jadi ya pastikan kepada diri teman-teman itu ketika teman-teman rugi, teman-teman ada suatu pelajaran yang diambil. Karena apa? Ingat, trading itu bisnis. Jadi bisnis itu tidak lepas dari namanya rugi. Jadi ya setiap perusahaan aja kalau teman-teman ketahui bahwasannya di bursa efek kita banyak perusahaan-perusahaan yang masih rugi, bahkan Goto sendiri masih membukukan kerugian. Bukalapak sendiri masih membukukan kerugian. Jadi kerugian itu bukan menjadi suatu kesalahan, tidak. Tapi bagaimana kedepannya teman-teman bisa mengukur resikonya itu.
manajemen risk teman-teman gitu. Makanya kalau kita ambil sertifikasi ada namanya manajemen risiko, tidak ada namanya manajemen keuntungan gitu. Oke, mungkin sampai di situ aja sharing kita supaya tidak terlalu lama. Nah, kita akan langsung saja membahas saham-saham apa aja yang teman-teman request di channel Telegram. Kita akan bahas yang pertama itu ada saham Friend. Kita bahas pertama itu ada saham Friend. Nah, untuk Friend sendiri, kalau teman-teman, kita lihat dulu, saudara. Untuk saham Friend sendiri sebenarnya, kalau teman-teman ingin coba masuk di perdagangan hari ini, saya tidak rekomendasi gitu, karena kalau teman-teman perhatikan sebenarnya Friend ini udah membentuk pola following wedge dari jauh hari. Jadi kalau dengan kondisi yang sekarang, saya pribadi tidak inginkan teman-teman coba masuk di saham ini dengan kondisi yang sekarang. Sorry. Terlepas dia besok masih mau naik teman-teman, tapi yang kita pikirkan adalah risikonya. Memang secara structure market dia mempunyai suatu konsistensi untuk coba reverse gitu. Ada suatu potensi untuk dia reverse, tapi ada suatu keterbatasan yang kemungkinan besar untuk dia diganjal. Ini adalah area supply zone teman-teman. Ini adalah area supply zone. Jadi mending kalau seandainya teman-teman ingin coba masuk di saham Friend ini, tunggu dia pasti break di atas 98. Itu menjadi suatu hal yang lebih konfirmasi untuk kita coba masuk di saham Friend ini. Tapi kalau seandainya teman-teman di perdagangan sebelumnya masuk di sini ketika dia retest, itu jauh lebih oke karena dia telah break, dia retest di sini, ya teman-teman bisa follow the trend gitu. Nah, kalau sekarang ini ada range dia bergerak itu hanya palingan maksimum sekitar ada 9%. Untuk stop loss-nya sendiri ada memang 6%. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman mau masuk atau tidak. Tapi kalau saya pribadi, saya kurang tertarik untuk masuk di saham Friend ini. Kenapa? Dan ya teman-teman ketahui juga lotnya sangat banyak beredar di bursa. Jadi saya pribadi sih kurang tertarik. Kalau seandainya teman-teman ingin coba masuk, ya bisa-bisa aja. Yang pasti stop loss-nya di bawah swing-nya ini aja gitu. Jadi misalnya stop loss-nya itu sekitar 6,74% di bawah swing itu di level harga 83. Nah, untuk area TP-nya itu ada di 98. Ada di 98 karena ini adalah area resistennya. Kalau misalnya dia break di atas 98 ini, besar potensi dia akan menuju high selanjutnya yaitu di level harga 115 sampai 118 gitu. Ini adalah area yang dia akan tuju kalau seandainya dia break area ini. Karena di sini teman-teman perhatikan terlihat jelas ini adalah area supply zone dia. Ini adalah area supply zone dia dan sudah 2 kali retest gitu. Kemungkinan besar ini akan menjadi 3 kali area retest dia gitu. Ini menjadi ketiga kalinya dia akan mencoba retest. Nah, oke, itu untuk Friend. Kita akan coba singkat-singkat aja. Nah, ini untuk LPPF. Nah, untuk LPPF sendiri ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang menarik. Kalau teman-teman perhatikan di sini, secara major trendnya itu sangat bullish, teman-teman. Secara major trendnya itu sangat bullish. Dan kalau teman-teman perhatikan, kita akan coba batasi dia seperti ini. Kita akan batasi dia seperti ini. Ini adalah low terakhir yang dia buat. Ini adalah informasi terakhir dia dan di sini dia mencoba reverse ke atas. Nah, kenapa saya katakan ada yang menarik untuk saham LPPF sendiri? Kalau teman-teman pecinta Elliott Wave, ini teman-teman bisa gunakan gitu. Kita contoh misalnya seperti ini. Ini adalah nolnya, ini adalah 1, ini 2, ini adalah 3, ini 4, ini 5 gitu. Kenapa saya katakan ini 3? Karena ini adalah batas maksimum dia untuk naiknya, teman-teman. Kita lihat nih. Nah, sebentar ya. Sorry, kita hapus, kita adjust dulu. Nah, memang sebenarnya kekurangan Elliott Wave adalah kita sering harus mengadjust, teman-teman. Harus sering mengadjust. Kenapa? Elliott Wave sendiri kita harus sering-sering perhatikan gerakan-gerakannya. Jadi, ya kekurangan Elliott Wave itu di situ. Jadi, kita terkadang menghabiskan waktu kita untuk menghitung wave-wave-nya aja, teman-teman. Nah, tapi untuk LPPF sendiri ada sesuatu yang menarik gitu. Kalau teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini adalah wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan ini wave 5. Nah, di sini dia memasuki namanya correction, teman-teman. Wave correction. Kalau teman-teman pelajari Elliott Wave itu dibagi 2. Satu adalah yang impulsif dan ini adalah koreksinya. Ketika dia break di sini, kita jadi bisa asumsikan bahwasanya ini adalah wave ke-1-nya gitu. Ini adalah wave ke-1. Nah, pertanyaannya, di sini dia akan membuat wave kedua. Wave kedua. Biasanya kalau kita pelajari Elliott Wave, wave keduanya itu akan jatuh di 618. Dia akan jatuh di 618. Kita lihat dulu.
Nah, besar kemungkinan dia akan mengejar di 4.700 teman-teman. Ketika dia menyentuh area 4.700, tandanya suatu konfirmasi untuk dia membentuk wave keduanya. Jadi kita akan lihat seperti ini. Sebentar ya, kita tarik. Ini wave 1. Kita asumsikan di sini berakhirnya wave kedua, dan di sini wave 3. Sebentar ya, kita akan adjust dulu supaya kita bisa coba perhatikan area-areanya. Nah, jadi kita akan asumsikan di sini wave 3-nya. Kita buat di sini wave 3. Wave 4-nya kita coba di sini, misalnya dia ada di 318, dan wave 5 nanti akan kita update dalam waktu ketika dia menyentuh wave 3-nya, teman-teman. Jadi, ya kita akan coba konfirmasi bahwasanya kalau seandainya dia masuk ke 4.700, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham LPPF ini sendiri. Jadi dengan kondisi sekarang, saya lebih prepare teman-teman untuk wait and see dulu. Kenapa? Biasanya ini adalah primary trend dan ini akan menjadi secondary trendnya, teman-teman. Secondary trendnya. Ini adalah badan cangkul dan ini akan menjadi suatu kepala cangkulnya. Kenapa? Teman-teman perhatikan ketika saham dia mempunyai penurunan yang berbentuk seperti ini, besar kemungkinan dia akan cukup lama turunnya. Besar kemungkinan dia akan cukup lama turunnya, teman-teman. Gini, ha. Nah, dia akan jatuh ke 4.700 baru akan melanjuti trennya gitu. Dia akan melanjutkan trennya. Bisa jadi seperti itu. Dan benar aja di sini teman-teman perhatikan, dia tercluster dengan area unfilled order namanya, teman-teman. Kalau teman-teman pelajari, biasanya sih unfilled order tuh teman-teman dapat pelajaran tuh kalau seandainya belajar di forex gitu. Jarang sekali saya temukan ketika teman-teman belajar di saham itu pelajaran unfilled order atau area UFO namanya. Itu bisa teman-teman dapat pelajarannya itu di forex. Nanti di season ketika saya bekerja sama dengan Mirai Aset Sekuritas, nanti kita akan pelajari area-area unfilled order ini. Kenapa? Probability-nya ketika dia memasuki area unfilled order dan juga tercluster dengan area Fibo 618, itu probability-nya untuk suatu reaksi rebound atau reverse itu sangat gede, teman-teman. Nanti di lain waktu kita akan pelajari tentang unfilled order ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin yang pecinta Elliott Wave, teman-teman bisa perhatikan untuk saham LPPF ini gitu. Karena di sini teman-teman perhatikan wave 5 selesai, dia telah membentuk correction dan dia akan melanjutkan 5 wave lagi. Dan di sini teman-teman perhatikan wave pertama dia sudah selesaikan dan besar kemungkinan dia akan membuat wave keduanya dulu. Ketika telah membuat wave kedua, tandanya apa? Teman-teman bersiap-siap untuk masuk di area wave ketiganya gitu. Oke, itu untuk LPPF. Selanjutnya kita akan membahas saham SIDO. Nah, untuk saham SIDO sendiri secara tren saya pribadi sudah tidak menarik. Kenapa? Kemungkinan besar dia akan mencoba naik itu di sini, teman-teman. Ini adalah area supply-nya itu gitu. Jadi kemungkinan besar kalau seandainya dia pun akan naik itu, dia akan meretest area ini, baru drop lagi gitu. Jadi mending tunggu dia break area ini 965, baru teman-teman coba masuk di saham SIDO ini. Dengan kondisi yang sekarang, saya lebih memilih wait and see aja untuk saham SIDO ini sendiri gitu. Karena ini adalah area supply zone yang akan dia coba retest baru drop lagi gitu. Oke, itu untuk SIDO, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas saham Saratoga. Untuk Saratoga sendiri kita akan perhatikan. Nah, untuk Saratoga sendiri teman-teman perhatikan di sini dia sangat impulsif naiknya dan dia belum membuat new low baru dari sini, teman-teman perhatikan. Ya, selagi dia tidak berada di bawah 3.500, teman-teman bisa coba kumpuli pelan-pelan barangnya. Teman-teman masih bisa akumulasi sahamnya. Selagi dia tidak berada di bawah 3.500. Kalau seandainya dia break close di bawah 3.500, ya teman-teman keluar dulu untuk saham Saratoga ini gitu. Jadi ini adalah area akumulasi yang sangat bagus untuk teman-teman bisa manfaatkan area 3.500 sampai 3.600. Jadi ini adalah area yang teman-teman bisa manfaatkan untuk akumulasi saham ini. Karena kalau seandainya dia break lagi di sini, karena dia seperti membentuk base, teman-teman. Dia seperti mau membentuk base lagi. Jadi ini area bawah ini area akumulasi. Jadi teman-teman bisa coba koleksi. Kalau seandainya dia break di bawah 3.500, ya teman-teman keluar dulu gitu. Kalau seandainya dia break di atas 3.900 ini, kita buat high-nya di sini. Ini adalah high-nya. Di atas 3970, dia bakal kencang lagi naiknya. Karena di sini teman-teman perhatikan, ketika dia break area base-nya di sini, dia kencang naiknya gitu.
Jadi ya teman-teman perhatikan aja atau pantau saham Saratoga ini bagi teman-teman yang tertarik dengan saham Saratoga. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham MPMX. Untuk MPMX sendiri sebenarnya nggak ada yang perlu teman-teman ketakuti gitu. Nggak ada yang perlu teman-teman ketakuti. Kenapa? Teman-teman perhatikan di sini. Dia retest area 1245, siap itu dinaikkan ke atas. Itu menjadi suatu konfirmasi untuk dia lanjut gitu. Lalu apa yang teman-teman ketakuti gitu? Apa yang teman-teman ketakuti di saham MPMX ini sendiri? Justru ini seperti menjadi suatu konfirmasi, walaupun tidak menjadi suatu jaminan 100% ini adalah konfirmasi dia akan lanjut naik, tapi setidaknya probability-nya di atas 50% gitu. Dan itu menjadi suatu hal yang bagus untuk saham MPMX sendiri. Teman-teman masih bisa hold sahamnya, teman-teman masih bisa hold. Kalau ditanya area TP-nya di mana? Teman-teman tinggal lihat aja area harmonic resistance-nya ini. Nah, teman-teman perhatikan area 1440, 1750. Ini adalah area TP kita. Ini ada area harmonic resistance-nya di Fibo 1618, 2618. Oke, itu untuk MPMX. Selanjutnya kita akan membahas saham WMUU. Nah, untuk WMUU sendiri, teman-teman perhatikan dia tercluster dengan area Fibo 618 dengan kondisi yang sekarang. Jadi, teman-teman perhatikan aja kalau seandainya turun di bawah area Fibo-nya ini ya, teman-teman mau nggak mau wajib buang barangnya gitu. Karena di sini teman-teman perhatikan selagi dia tidak turun di bawah Fibo 618 memang secara structure market dia belum broke atau rusak gitu teman-teman. Nah, kalau kita tarik seperti ini, sorry sebentar kita buat di sini. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Nah, dia tercluster dengan area Fibo 618 di level harga 145. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok, teman-teman perhatikan aja kalau dia close di sesi perdagangan di bawah 145 ya teman-teman mau nggak mau cut loss dulu sahamnya atau buang dulu barangnya, karena takutnya kalau seandainya dia break di situ, dia akan mengejar area support selanjutnya di sini. Ini adalah support terkuatnya. Jadi, teman-teman harus mengerti ada namanya strong support, ada namanya minor support. Ketika dia break area Fibo di harga 145 ini, besar kemungkinan dia akan menuju area strong supportnya. Di level harga kemungkinan 130. Oke, itu untuk WMUU. Selanjutnya kita akan membahas saham Toba. Untuk saham Toba sendiri sebenarnya teman-teman bisa lakukan untuk buy on weakness saham ini. Kenapa? Ya teman-teman perhatikan di sini, ini adalah area buying kita. Teman-teman bisa coba spekulasi beli di sini atau teman-teman bisa buy on weakness saham ini. Nah, untuk stop loss-nya sendiri teman-teman cukup letakkan itu di sini. Di level harga 1055 untuk saham Saratoga. Jadi kalau seandainya dia drop close di level harga 1055, mau tidak mau ya teman-teman harus rela namanya pembatasan resiko atau cut loss. Oke, itu untuk saham Saratoga. Selanjutnya kita akan membahas saham AMRT. Untuk AMRT sendiri, teman-teman perhatikan kemarin di video saya sebelumnya di tanggal 9 Maret kalau tidak salah saya sudah pernah rekomendasikan saham ini di sini dan dia sangat signifikan naiknya teman-teman. Sangat signifikan naiknya. Jadi untuk saham AMRT sendiri teman-teman perhatikan aja di sini. Kalau seandainya dia mampu jebol di atas 1760 di perdagangan besok, teman-teman bisa buy on breakout saham ini. Misalnya bid overnya 1775 sampai 1780, teman-teman bisa buy saham ini, tapi kalau seandainya dia false break diturunkan di bawah 1760, ya teman-teman wajib buang barangnya lagi gitu. Oke, itu untuk AMRT. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Bagi teman-teman yang ingin join di channel Telegram kita, nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Nanti di situ kita akan sharing dan di situ nanti kita akan coba share saham-saham apa aja yang berpotensi yang bisa teman-teman jadikan referensi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam entrepreneur.